Oke, kita mau coba pakai autonomousnya. Kalau bisa dilihat di situ jarak antar kendaraannya, gue pakai yang merah yang paling deket. Speednya belum ditentuin, nanti kita tentuin. Nah, kalau semua indikator udah hijau berarti kita bisa nyalain self autonomous driving. Lane-nya berubah jadi hijau, biru, berarti kita udah bisa lepas. Speed kita naikin sedikit, di situ ada indikator speed ke 100 aja. So pas. Nah, kalau ada bunyi-bunyi gitu kita harus handle lagi sampai dia biru lagi line-nya. Nah, kalau udah biru lagi, ini kita nggak ngegas, dan tengahnya di 100. Setir harus sekali-sekali dipegang, nggak boleh dilepas 100%. Ada Ioniq mau nyusul sebelah kiri. Bye bro. Langsung ke detect bahwa di depan kita ada mobil yang bisa kita ikutin. Cuman kalau dia lebih cepat dari 100 km per jam, ya sudah, kita akan stay di 100. Tapi kalau dia melambat, kita akan ikut melambat. Nah, sekarang di depan dia ke detect lagi ada mobil di kejauhan. Apakah bisa menunjukkan bahwa mobil ini bisa deselerasi mengikuti kecepatan mobil depannya? Ini tangan basically hanya ngegantung aja nih, ngegandol. Populasi mobil listrik di sekitar gue mungkin makin banyak ya gue ngeliatnya ya. Dan bahkan kemarin pun gue sudah ngelihat 3 atau 4 mobil sejenis ini, Omoda E5 Wuling REV, salah satu mobil tercute yang pernah gue lihat. Nah, di depan kita ada mobil. Nah, ini ada tikungannya agak lebih tajam. Dia kelihatan ya, tuh deselerasi jadi 90 km per jam. Ini menyetir sendiri ya. Dia menikung sendiri. Tangan gua hanya ngegandol. Ya, kayaknya sih nggak boleh lepas 100%. Karena ini adalah sistem, jadi sistem itu bisa kadang-kadang ada bug. Jadi ya walaupun kita bisa lepas seperti ini, bukan berarti kita menyerahkan nyawa kita 100% pada sistemnya gitu. No. Tuh ya, 10 detik dia dipegang lagi. Tikungan, deselerasi. Gue gak nginjek rem, gue gak nginjek apapun, tapi harus megang setir setiap 10 detik. Klakson nggak bisa, sayangnya dia nggak bisa klakson sendiri. Kalau bisa klakson sendiri, keren kali ya. Oke, pintu tol. Kita take over karena ini pintu tol. Pintu tol harus manual dibayar. Kita nggak bisa gunakan self autonomous bayar karena banknya ada di dompet saya. Oke, kita nyalain lagi ya self autonomous drivingnya.
Lane sudah terlihat, di depan kita ada mobil. Apakah dia bisa langsung activate? Ya, lane terbaca. Kita naikin speednya jadi 100 lagi. Bisa dilihatnya kecil itu, tapi kebaca kok, dari sisi driver kebaca. Kita jadiin 100 maksimum. Nah, sekarang dia ngikutin mobil depan. Posisi tangan gue ada di bawah setir kemudinya ya, di flat bottomnya, cuman ditaruh aja di situ. Jadi gue bisa ngerasain setirnya gerak-gerak sendiri. Dan in case of fire, ketika memang gue harus take over, gue bisa take over, at least gue bisa gerakin tangan kanan kiri untuk take over di saat-saat genting. Kita long drive ya, kita ke kantor. Ada mobil merging, dia langsung detect, dia langsung kasih jarak lagi ke mobil yang merge ke depan kita, ke jarak paling dekat. Kalau gue pikir ini yang jarak paling dekat di antara mobil ini sekitar 10 meteran, mungkin ya. Nanti gue mesti bayar, belum bisa memastikan benar atau enggak. Nah, kalau dia terlalu patah, kayaknya kita harus bantu untuk nikung. Karena dia pandangan ke depannya berkurang. Dia harus ngeliat yang agak jauh ke depan sehingga lane keeping assist-nya bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau terlalu nikung sekitar 30-40 derajat gitu, kayaknya dia nggak bisa baca. Nah ini gue handle ya, gue setir, tetapi kaki gue tidak nginjek gas ataupun rem. Ini udah kebaca lagi, lane keeping assist, terus adaptive cruise controlnya udah jalan. Jadi sekarang gua take over. Gua nggak take over maksudnya. Tangan di sini ya. Ini menikung sendiri, sih. Mesti dipegang sedikit. Setiap 10 detik pegang. Nah, di depan tikungannya tajam, pasti gue harus handle, harus take over, karena mustahil kawan kita bisa handle. Kita lihat, pasti disengage dia. Akselerasi. Nah, ini tikungannya cukup parah ya, 40 derajatan. Bisa nggak dia? Bisa nggak dia? Bisa nggak dia? Oh, bisa loh. Nah, ini akan sangat melambat. Ini kaki nggak digas, nggak direm ya. Oh, bisa loh dia. Hebat. Gua pegang aja supaya dia nggak reset. Tikungannya lumayan tajam dah. Oh, oke, disengage. Terlalu patah. Dia nggak bisa ngebaca marka jalan secara utuh, jadi dia bilang, kayaknya gue nggak tahu nih bro jalanannya kemana bro. Sekali lagi, ini kaki gue tidak menginjak rem sama sekali, tidak menginjak gas sama sekali. Gue biarin adaptive cruise controlnya take over 100% untuk
area kaki. Jadi kaki gue bener-bener bisa relax. Kita ngikutin mobil truk depan. Nah, kecuali gue mau take over ke kanan, mungkin gue harus take over. Karena kita kalau ngikutin truk sampai ke kantor itu bisa makan waktu sekitar seumur hidup. Kita kasih, nah lah, lu ngapain ikut bro? Oke, kita mau masuk ke kanan ya. Take over karena kita mau pindah lane. Oke, kita tunggu sampai ngebaca lagi. Alright, selesai. Dia baca lagi, lepas lagi. Jadi kalau dia ngebaca sistem ADAS-nya berjalan dengan baik, line yang tadinya warna abu-abu atau putih berubah jadi biru. Dan kalau kita mau gunakan adaptif, mobil yang terdeteksi di map ya, di radarnya atau di sistem ADAS-nya itu berubah jadi biru. Artinya kita akan ngikutin mobil di depan kita. Itu aja, simple banget. Dan semuanya di preset di sini, di head unit, vehicle setting. Vehicle setting di sini ada driver assistance. Nah, semuanya yang sedang kalian lihat ada di cluster instrumen gua itu semuanya berasal dari sistem yang ada di sebelah kiri sini. See? Integrated cruise execute, nyalain dong. Oke. Mana kalau kita buka ini aja. Ya. Sekarang gue berubah ke navigation. Nah, ini aware nih karena ada gelagat-gelagat orang mau merge tapi dekat. Nah, ini lihat di depan nih. Gue tolong. Nah, kayak gitu harus ditolong. Lalu ketika keinjek rem, semua fungsi self autonomous drivingnya stop. Berarti kita harus re-engage. Re-engage sampai dia ngebaca lagi lane-nya dan selesai. Nah, maps. Jadi kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, kita bisa atur maps-nya di sini. Lo mau kemana, atur dulu, and then lo pindahin ke sini. Enak nggak kalau ngatur di sini? Kita harus reset lagi speednya. Main di 100 aja. Oke. Ini ngerem sendiri. Kita bilang mau kemana ya? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nah, gitu aja lo. Then go. Pilih yang paling cepat ya, kemungkinannya. Gue salah jalan berarti. Kita pakai yang ini dong. Ya anyway, kemanapun itu. Lalu kita pindahin dia ke sini, ke cluster instrumen tengah. Tekan aja yang tengah, tombol jadi gede. Simulate. Starting demo. Salah dong. Ya, ini bisa pindah ke situ ya kira-kira ya. Ini tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan jalannya karena gue disuruh putar balik. No way. Lalu kita mau pindahin dia ke multimedia, bisa. Oke. So internetnya, navigationnya pindah ke cluster instrumen dengan seluruh fungsinya berjalan dengan baik. Alright.
ACC cancelled katanya. Oh, kita coba aja. Oke, gue nyalain lagi. Ini traffic jam assist. Oke, bisa dilihat ya navigationnya di situ. Please follow the road for 1 kilometer. Oke, speed kita balikin lagi. Ini traffic jam assist. Ini kita keluarin aja. Nah. Jadi dia following mobil di depan. Gua hanya memastikan, balik lagi ke memastikan bahwa dia bisa ngedetect mobil depan sehingga tetap kaki gue tidak ngurusin gas sama rem. Ini kecepatannya di bawah 20 km per jam ya. So it's macet, kind of macet, seperti macet, dan gua nggak gas rem. Ya. Gua sama sekali nggak gas rem. Gua silo tetapi radarnya tidak silo. Oke, tutupin dikit. Silau. Oke, low speed followingnya enak. Kaki jadi nggak pegal. Kita sebagai driver cuman butuh aware sama jalanannya, and then kita butuh aware sama ini peralatan berfungsi atau enggak ya, mobil di depan kedetek atau enggak. Kalau kedetek berarti kita bisa gunain adaptive cruise controlnya. Ada mobil merging. Silau bos, jam segini enak banget silaunya.
Kita take over ya, kita lewatin truk depan. Sorry, bus depan, karena dia ada di jalur cepat tetapi dia lambat. Kebiasaan. Kebiasaan arogan. Oke, bisa lepas lagi. Melambat lagi. Hai. Ya maklum ya guys, gua adalah orang perjaka untuk urusan pakai begini-beginian. Pertama kali pakai sistem ADAS yang bisa adaptive cruise control, masuk nggak pakai sen, tung. Oke, terus yang setirnya bisa nyetir sendiri. Ini pertama kalinya. Dan jujur, sebagai pengendara mobil dari tahun 90 lah, tahun 90-an, manual, kadang-kadang nggak punya power steering. Banyak hal di mobil ini yang tidak gua suka. Apa contohnya? Seperti seolah-olah keberadaan gua di mobil ini mulai nggak terlalu signifikan selain duduk dan memperhatikan. Nggak ada rem tangan secara fisik, nggak ada tuas transmisi lagi yang bisa digoyang-goyangin. Kebiasaan gua kalau bawa mobil itu tangan kiri gua tuh di atas tuas transmisi. Manual paling enak karena bisa langsung pindahin. Terus di Matic ya nggak pakai, cuman buat naro aja gitu karena kebiasaan. Sekarang transmisinya pindah ke kanan, kanan di sini kayak zaman dulu punya ya, kayak mobil engkel zaman dulu. Di sini klek klek klek. Segala sesuatu yang nggak gue suka dari sebuah mobil ada di mobil ini semua, yaitu modernisasi. Tetapi kayaknya ya zamannya sudah harus begitu, dan gue harus bisa berbaur atau ikut dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dan ya memanfaatkan teknologi untuk keuntungan gue. Contohnya apa? Seperti yang pernah gue bilang, mungkin gue nggak pengen disupirin, tetapi gue juga nggak pengen
diri gue terlalu lelah dalam menyetir. Merging ya, low speed. Ini speednya low sekali, tapi dia memang nggak bisa nempel banget ya. Dia gue gas dulu lah. Nggak bisa sampai nempel, bisa sampai nempel banget, nggak bisa. Jadi dia tetap kasih jarak 10 meter. Jadi kalau macet-macetan, yang bener-bener macet, yang low speed, kita kasih jarak 10 meter kayak gini di depan, ya disikatin terus bro. Tapi nggak apa-apa, sikat lah. Gua nggak ada niat untuk buru-buru. Yang penting jalannya santai, kaki nggak pegel. Kaki bisa relax banget. Low light sedikit, apakah bisa terdetek? Tetap bisa terdetek line-nya. Bahkan garis putus-putusnya, ketika itu memang garis satu, garis lurus yang tidak putus-putus, dia bisa detect. Nice. Nah, kita akan lewatin Jagorawi, pintu masuk tol Jagorawi dari Jor. Tapi kita enggak, kita arah Tanjung Priok. Silau. Sebenarnya dulu sih pura-pura kayak punya cruise control, terus bisa nyetir sendiri tuh pernah kita lakuin. Semuanya dalam angan-angan. Caranya gimana? Dulu itu kalau di mobil gue yang pertama TAF GT, itu gas itu ada aturannya. Kita bisa puter, nanti dia akan stay di mana gitu. Bukan choke ya, beda sama choke. Jadi gas itu bisa diputer, jadi dia bisa stay di 40 gitu-gitu. Atau 60, kita bisa atur. Terus kita bisa setir mobilnya. Waktu itu gue pakai kaki, jadi pahanya jadi nyetir mobilnya tuh pakai pahanya ditempelin ke setir, terus kita naik turunin aja pahanya untuk jalanin. Bisa meliuk-liuk gitu sendiri, tangan nggak dipakai. So kayaknya asal mula driver assistance kayak gitu, lane keeping assist, self autonomous itu mulai dari situ. Jadi ini basically ada paha yang menggerakkan setirnya. Please consider take a break. Kenapa? Ini silo. Masa silo gua melotot, gila lu. Gue butuh lihat tire pressure monitor. Oke, nice. Batas wajar.
tikung lagi. Bukan kaki gue yang ngerem ya, mobilnya sendiri yang ngerem. So chill, man, so chill.
Gue sengaja lewat jalur ini karena apa namanya, variasi kecepatannya itu lebih banyak, bisa cepat, bisa lambat, bisa kadang-kadang macet. Ini jalur terjauh ke kantor gue, sekitar 60-an kilometer. Jadi kita lihat apakah dia bisa handle perjalanan ini. Iya. Gimana caranya supaya nggak usah pegang setir sama sekali? Nggak tahu. Dapat low speed lagi. Vehicle approaching behind. Iya. Tadi suruh gua ngeliat ke belakang. Mana sih?
Sampai mana sudah? Cikampek kah? Yes. Sejauh ini baterai sudah terpakai 10%. Ini mau merge. Tadi pas cabut charger dari rumah itu sekitar 96%. Ini sudah berjalan cukup jauh, sekitar berapa menit ini? Ya ada yang kurang deh. Sudah berapa lama nih gue jalan nggak ada indikatornya. Tadi triple. Oh ya, sudah 49 menit dari semenjak gue jalan, itu sudah terpakai 10% baterai, 96 ke 86. Mungkin itu yang kurang ya. Jadi time-nya oke, tapi jarak tempuh at the moment dari kita start dari awal itu belum tahu. Konsumsinya 151 watt hour per kilometer. Enak ya, kaki bisa selonjor, bisa nekuk, bebas mau ngapain aja kakinya. Merging, nggak pakai sen. Indonesia, typical. Marka jalannya kehalangan truk, alhasil dia nggak bisa ngebaca, minta diambil alih kemudinya. Walaupun cuma sebentar, tapi ya tetap aware ya, walaupun kita pakai smart driving gini, nggak boleh
nggak boleh sampai ketiduran. Tidak dipegang. Dari tadi cuma nyantol aja di tangan gue nih. Kayaknya dia fungsi deteksi bahwa dia nggak dipegang itu ketika nggak ada weight atau beban di setirnya. Jadi gue pikir ini bisa diakalin kalau misalnya kita punya kayak bandul pemberat, kita taruh di pinggir sini, plek gitu. So it's gonna be, dia bakal kayak ada orang yang megang tapi sebenarnya enggak. Kayaknya itu bisa dilakukan deh, memungkinkan gitu. Coba ya. Coba aja nih. Kita hitung sampai tapi nggak seimbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alah, nggak bisa. Kayaknya logikanya gitu. Cuman ada tetap himbauannya adalah jangan full dilepas. Tetap harus aware, harus memperhatikan jalan. I wonder, oke, kita akan take over ini truk biasa, golongan-golongan arogan yang di kanan tetapi lambat. Lagi masuk lagi, oke, lepas lagi, ngantuk coy. Oh, kita berhenti setelah kita keluar di tempat gue keluar ya. Setelah itu kita bubar. Ngantuk. Enak banget. Bukan tangan gue, ini cuman aku ya, cuman gue pegangin supaya dia nggak jatuh. Udah lebih dari 10 detik loh. Udah, oh bisa.
agak lebih tajam. Hanya memastikan bahwa dia tidak sih belok. Mantap. Oke, kita sampai wilayah gua untuk melanjutkan tidak self driving. Thank you udah menyaksikan. Ini adalah ngetes adasnya sistem self drivingnya sampai ke tempat kerja gua. Dari sini ke tempat kerja gua 10 menit maksimum. Kita keluar di sini, gua take over. Kita matikan adasnya. Kita matikan autonomous drivingnya. Ya kita akselerasi dikit. Agak liar setirnya sebenarnya. Jadi harus koreksinya, harus sigap mengkoreksi laju kemudi kendaraan. Oke, kita keluar di sini. Thank you for watching. Semoga bisa bermanfaat. Bertualang bersama Babak menggunakan kendaraan yang modern. Salam dari Babang Review.